Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ida Perwitasari, SEMAKS, AKCA, JPA, JIPSA, SJFRA, dan juga Bapak R. Muhammad Syarif, Atmaja SESI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas C, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, yaitu dari KAP, Kiki dan rekan, akan mempresentasikan hasil audit investigasi kami yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2022 yang diduga merugikan negara 300 triliun. Yang pertama, profil perusahaan. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non-timah. Selanjutnya, ada struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan tahun 2022, direksi, selanjutnya direktur utama oleh Ahmad Ardianto, ada direktur keuangan dan manajemen risiko oleh Vina Eliani, ada Direktur Operasi dan Produksi Purwoko, Direktur Pengembangan Usaha Alwin Albar, dan yang terakhir Direktur Sumber Daya Manusia Yenita. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai analisis kasus dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Pertama, di tahun 2015, awal penambangan ilegal terjadi. Aktivitas penambangan timah ilegal mulai teridentifikasi di Provinsi Bangka Belitung. Citra satelit mulai digunakan untuk memetakan area penambangan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan aktivitas penambangan ilegal dimulai baik di kawasan hutan maupun non-hutan termasuk taman nasional. Selanjutnya di tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadinya eksploitasi yang berlanjut. Aktivitas penambangan ilegal semakin meningkat. Pada periode ini dilakukan pertemuan antara Harvey Muiz dan Rizal Pahlavi atau Direktur Utama PT Timah saat itu, di mana Harvey meminta agar penambangan timah ilegal diakomodir dalam IUP PT Timah. Dan di tahun ini adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan peralatan pemrosesan timah dan pemberian keuntungan kepada tersangka dilakukan melalui CSR PT QSE yang difasilitasi Helena Lim. Selanjutnya di tahun 2020 yaitu pemantauan dan peningkatan lahan kritis, yaitu adanya data yang menunjukkan peningkatan signifikan lahan kritis dan sangat kritis di Bangka Belitung akibat penambangan ilegal dari 88,2 ribu hektar pada tahun 2011 menjadi 261,6 ribu hektar pada tahun 2020. Dan di tahun ini, tim ahli menggunakan satelit untuk memverifikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan ilegal. Total luas galian tambang mencapai 170.363 hektar dengan 75.345 hektar dalam kawasan hutan. Baik, untuk di tahun-tahun selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjutkan terkait dengan kronologi yang oleh dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya yaitu di tahun 2021 dan juga 2022, pengamatan satelit dan perhitungan kerugian. Nah, penelitian dan juga analisis lebih lanjut dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB menggunakan citra satelit dan data tutupan lahan untuk memperkirakan kerugian lingkungan dan ekonomi. Di tahun 2021 dan 2022 juga, kerugian lingkungan di kawasan hutan itu diperkirakan mencapai 157,83 triliun dengan kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60,27 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,25 triliun. Total kerugian di kawasan non-hutan mencapai 47,69 triliun. Selanjutnya, di tahun 2023 yaitu penyitaan dan penggeledahan. Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penggeledahan dan juga menyita berbagai barang bukti termasuk uang tunai senilai 76 miliar, emas logam mulia dan juga mata uang asing. Selanjutnya yaitu di bulan Februari 2024 itu penetapan tersangka dan penyitaan aset. Kejaksaan Agung menetapkan 21 individu termasuk pejabat tinggi PT Timah dan pihak swasta sebagai tersangka atas keterlibatan mereka dalam korupsi tata niaga komoditas timah. Beberapa tersangka utama termasuk Tony Tamzil, Tamron dan juga Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani. Nah, selanjutnya di bulan Maret 2024 itu dalam konversi pers terungkap bahwa total kerugian negara mencapai 271,06 triliun, terdiri dari kerugian lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di kawasan hutan dan juga non-hutan. Lalu, di bulan April 2024, Kejaksaan Agung menyita aset milik Harvey Muiz, termasuk kendaraan mewah, sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus ini. Nah, penahanan tersangka tambahan dilakukan setelah pemeriksaan belasan saksi, termasuk pejabat dinas dari ESDM Provinsi Bangka Belitung yang mengeluarkan RKAB meskipun tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya di bulan Mei 2024, itu pada Mei 2024 kasus korupsi di PT Timah yang awalnya dilaporkan merugikan negara sebesar 271 triliun, kini diperkirakan meningkat menjadi 300 triliun. Nah, kasus ini melibatkan manipulasi dari tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari 2015 hingga 2022 dan adanya tambahan satu tersangka sehingga total tersangka saat ini itu menjadi 22 orang tersangka.
Baik, selanjutnya, lalu apa sih peran Harvey Muiz atau suami Sandra Dewi ini terhadap kasus korupsi ini? Oke, pertama, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Khusus atau Jampitsus Kejagung pun tadi mengatakan bahwasanya Harvey menjadi tersangka akibat perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Nah, selanjutnya, Harvey juga pernah menghubungi Dirut atau Direktur Utama dari PT Timah Tbk, yaitu MRPT alias RZ, yang dimana kita ketahui bahwasanya Kejagung juga lebih dulu menetapkan MRPT sebagai tersangka dengan kasus yang sama. Nah, pun tadi juga menyebutkan Harvey melakukan pertemuan dengan MRPT. Nah, hasil pertemuan itulah menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar yang dibalut dengan sewa menyewa peralatan peleburan timah. Nah, selanjutnya, Harvey ini menghubungi beberapa smelter, diantaranya yaitu PT SIP, JPVIP, PT SPS, dan juga PT TIN, untuk ikut serta atau untuk ikut andil dalam kegiatan yang dimaksud. Nah, Harvey kemudian meminta kepada para smelter untuk menyisihkan keuntungan yang dihasilkan. Menurut pun tadi, keuntungan yang dihasilkan inilah kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR atau dana Corporate Social Responsibility yang difasilitasi oleh manajer dari PT QSA, yaitu Helena Lim. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara Harvey Muiz dengan Helena Lim, di mana Kejaksaan Agung itu menjelaskan bahwa Harvey Muiz itu terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas PT Timah pada periode 2015 hingga 2022. Nah, Harvey ini tuh menerima uang dari perusahaan swasta yang mendukung kegiatan pertambangan ilegal di wilayah PT Timah itu. Nah, uang tersebut itu disalurkan melalui PT QSA yang bertindak sebagai perantara aliran dana. Nah, di sini Helena Lim itu menjabat sebagai manajer. Nah, tim dari Kejagung menyatakan bahwa Harvey itu memberikan instruksi kepada perusahaan-perusahaan milik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli oleh PT Timah Tbk, dan di sini Helena Lim itu sebagai manajer dari PT QSA diduga membantu dalam mengelola keuntungan dari kerjasama penyewaan peralatan untuk proses peluburan timah. Nah, dana yang terkumpul dari aktivitas ilegal ini itu dinikmati oleh Harvey dan tersangka lainnya. Untuk pembahasan yang pertama mengenai jenis penyimpangan beserta dampaknya. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz dan lainnya terkait dengan penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, jenis penyimpangan dan dampak yang terjadi meliputi yang pertama, penambangan dan penyelundupan timah secara ilegal. Harvey Muiz dan Helena Lim diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Mereka menggunakan beberapa perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah secara ilegal, yang kemudian dijual kembali kepada PT Timah. Biaya pemulihan lingkungan yang diperlukan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh penambangan timah ilegal juga termasuk ke dalam kerugian negara. Nah, biaya ini tidak hanya terbatas pada biaya fisik, tetapi juga meliputi biaya sosial dan biaya ekonomi yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Untuk jenis penyimpangan yang kedua, ada kerjasama dengan direksi PT Timah. Harvey melakukan pertemuan dengan direksi PT Timah untuk mengatur penambangan ilegal tersebut. Nah, direksi PT Timah diduga memberikan persetujuan untuk menyewakan peralatan pemrosesan timah kepada perusahaan boneka. Jenis penyimpangan yang ketiga yaitu keterlibatan direktur perusahaan smelter dan pihak lain. Nah, direktur perusahaan smelter, Helena Lim, juga terlibat dalam kasus korupsi ini. Dia diduga telah membantu Harvey Muiz dalam mengelola keuntungan secara ilegal. Selain Harvey Muiz dan Helena Lim, beberapa pihak lain juga terlibat dalam kasus korupsi ini, termasuk direktur PT Timah sendiri dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan smelter. Yang keempat, manipulasi proses pengelolaan dan penyimpangan dana CSR. Harvey Muiz terlibat dalam pengelolaan peralatan pemrosesan timah secara ilegal, memfasilitasi penambangan dan peleburan timah tanpa izin resmi. Nah, dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT QSI yang dikelola oleh Helena Lim juga diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR. Hal ini diduga sebagai upaya korupsi untuk mengelola keuntungan secara ilegal. Nah, korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar kurang lebih 300 triliun yang terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Jenis penyimpangan yang terakhir ada kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan timah ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerugian lingkungan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan dan non-hutan, tetapi juga meliputi wilayah pesisir dan laut. Kerusakan lingkungan terjadi di kawasan hutan dan non-hutan di Pulau Bangka Belitung. Dan kasus ini berdampak pada masyarakat sekitar tambang, termasuk masalah kesehatan dan keselamatan akibat kondisi lingkungan yang memburuk, serta potensi kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat. Kemudian siapa saja yang menjadi tersangka di kasus korupsi PT Timah ini? Jadi pada Rabu tanggal 29 Mei kemarin, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan sebanyak 22 tersangka dari yang sebelumnya hanya 16 tersangka di kasus PT Timah ini. Dan untuk tersangka-tersangkanya di sini akan dibagi menjadi 3, ada dari klaster PT Timah, klaster ASN dan juga klaster swasta. Untuk yang klaster PT Timah sendiri ini melibatkan 3 orang dari PT Timah, yaitu Mokhtar Riza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, kemudian Alwin Akbar selaku Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, serta Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.
Oke, kemudian tersangka dari klaster ASN sendiri ada 4 orang. Yang pertama ada Suranto Wibowo, beliau adalah Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung di periode 2015 hingga 2019. Kemudian ada Rusbani selaku PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung di Maret 2019. Kemudian ada Amir Syahbana selaku PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung. Dan yang terakhir ada Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015 hingga 2020. Dan yang terakhir, di sini ada tersangka dari klaster swasta, di mana klaster swasta ini merupakan klaster dengan tersangka paling banyak di kasus korupsi PT Timah Tbk. Yang pertama ada nama Harvey Muiz selaku perpanjangan tangan PT RBT, kemudian ada Helena Lim selaku manajer dari PT KSE, ada Tony Tamsil alias Akhir sebagai tersangka perintangan penyidikan, kemudian Andra Henry Lee, dia adalah beneficial owner atau pemilik bermanfaat PT TIN, kemudian ada Vandili selaku marketing PT TIN. Selanjutnya ada nama Ahmad Albani selaku manajer operasional tambang CV VIP, kemudian ada Robert Indarto selaku direktur utama PT SBS, ada Rosalina selaku general manager PT TIN, kemudian ada Suparta selaku direktur utama PT RBT, dan ada Reza Andriansyah selaku direktur penambangan usaha PT RBT. Selanjutnya ada Suwisto Gunawan selaku komisaris PT SHIP, ada Tamron alias Aon selaku beneficial owner atau pemilik CV VIP, ada Hasan Cie selaku direktur utama CV VIP, ada MB Gunawan selaku direktur PT SHIP, dan yang terakhir ada Kwang Yung alias Buyung selaku mantan komisaris CV VIP. Di mana tempat terjadinya penyimpangan yang pertama yaitu di PT Timah. PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu PT RBT. HM mewakili PT RBT yang menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah yang terlibat. HM juga pernah menghubungi direktur utama PT Timah. Maksud HM berkomunikasi adalah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu yaitu dengan modus sewa menyewa alat peleburan timah. Yang ketiga yaitu PT KSE. HLM selaku manajer PT KSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil atau money laundry, tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Yang selanjutnya yaitu tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang berkaitan dengan perkara PT Timah Tbk pada Selasa 17 Oktober 2023. Yang pertama yaitu rumah tinggal yang beralamatkan di Jalan Tobo Ali Sadai, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang kedua yaitu rumah tinggal yang beralamat di Jalan Raya Puput Sadai, Desa Keposang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang ketiga yaitu satu tempat di Jalan Jenderal Sudirman Tobo Ali, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Kapan terjadinya penyimpangan ini? Penyimpangan pada kasus PT Timah Tbk telah terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2022. Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara saat ini telah mencapai angka 300,3 triliun, yang dimana angka ini lebih tinggi dari estimasi awalnya sebesar 271 triliun. Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2022, PT Timah Tbk dan pihak yang terkait telah melakukan penambangan timah baik secara legal maupun ilegal di kawasan IUP PT Timah, yang dimana kegiatan penambangan ini telah merusak lingkungan secara signifikan. Aktivitas penambangan ini mengakibatkan lahan kritis dan kerugian ekonomi serta lingkungan yang besar di kawasan hutan maupun di kawasan non-hutan di Provinsi Bangka Belitung. Investigasi menggunakan citra satelit mengungkap bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kasus penambangan ini yaitu seluas 170,36 ribu hektar. Dan dimana untuk perkembangan terkini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini. Dan dimana dalam penetapan tersangka tersebut termasuk beberapa mantan pejabat dari PT Timah Tbk sendiri dan dari Kementerian ESDM. Penyidikan telah melibatkan penyertaan aset dan pemutaran rekening untuk mengamankan bukti serta untuk mengurangi dampak kerugian lebih lanjut. Dan penyidik juga telah memeriksa lebih dari 200 saksi dalam proses ini untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus PT Timah Tbk ini. Mantap. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, jika kita kaitkan dengan triangle fraud, di sini kita dapat melihat dari pressure, di mana jika kita melihat sisi pandang dari pelaku yaitu Harvey Muiz dan Helena Lim yang dikenal sebagai pengusaha kaya dan juga crazy rich, di mana hal tersebut itu menimbulkan tekanan untuk mempertahankan citra mereka dan gaya hidup mewah mereka, sehingga hal tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam korupsi. Lalu yang selanjutnya terdapat opportunity, di mana ini juga terjadi karena kontrol internal yang lemah, aparat penegak hukum yang diduga ikut serta di dalam hal tersebut, lalu pemerintah lalai untuk memastikan tata kelola yang baik. Lalu yang selanjutnya terdapat rationalization, di mana di sini mereka menggunakan dari dana CSR yang dimana di sini tuh penerima dan penyaluran untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik dan menganggap bahwa korupsi itu adalah praktek yang umum dilakukan di Indonesia karena hukum Indonesia itu menganggap remeh tentang korupsi ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa modus yang diduga kuat terjadi dalam skema korupsi PT Timah ini. Untuk yang pertama yaitu PT Timah menyadari bahwa adanya kejanggalan berupa produksi mereka yang semakin menurun. Hal ini mereka juga sudah menyadari bahwa karena adanya produksi ini menurun karena adanya beberapa penambangan ilegal yang dilakukan baik oleh smelter besar swasta ataupun beberapa smelter kecil. Namun daripada menangani hal ini yang sudah menjadi wewenang dari PT Timah Tbk, PT Timah Tbk diduga kuat terjebak dalam skema jual beli timah secara ilegal. Kasusnya bisa dikatakan
Smelter swasta ini membentuk perusahaan boneka untuk mengakomodir penambangan ilegal yang mereka lakukan. Lalu hasilnya akan mereka jual kembali ke PT Timah TBK dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, bahkan harga timah yang ditetapkan oleh PT Timah itu sendiri. PT Timah diduga kuat membeli timah tersebut dengan harga yang tinggi tanpa kajian ulang. Selanjutnya, PT Timah sendiri diduga kuat menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengelolaan mineral timah yang lebih memperlancar praktek kotor perusahaan boneka yang menambang biji timah secara ilegal. Lalu untuk menutupi aktivitas ilegal tersebut, PT Timah memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut dengan menggunakan kerjasama fiktif berupa sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir penambangan ilegal yang dibungkus seperti kerjasama sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Lalu keuntungan dari kerjasama tadi dalam bentuk penyerahan diduga kuat diserahkan dalam penyerahan dana melalui skema dana CSR, lalu selanjutnya disalurkan ke PT QSE. Dapat diilustrasikan dugaan kuatnya yaitu uang yang keluar dalam bentuk pembelian timah dengan harga tinggi tadi disalurkan kembali menggunakan skema pengeluaran dana melalui CSR, lalu terakhir ke PT QSE untuk kemudian dibagikan atau disalurkan kembali ke para tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Hadian Syaputri dengan NPM 017 akan menjelaskan tentang dugaan kerugian lingkungan yang sebesar 271 triliun. Nah, menurut perincian Bapak Bambang di kawasan hutan dan hutan, kerugian lingkungannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada dugaan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Di kawasan hutannya, kerugian ekologisnya sebesar 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungannya sebesar 60,28 triliun, dan biaya pemulihannya sebesar 5,25 triliun, sehingga totalnya menjadi 223,36 triliun. Sedangkan di kawasan hutannya, kerugian ekologisnya sebesar 25,87 triliun, kerugian ekonomi lingkungannya sebesar 15,2 triliun, dan biaya pemulihannya sebesar 6,63 triliun, sehingga totalnya sebesar 47,7 triliun. Sehingga jika dijumlah kerugian kawasan hutan dan kawasan hutannya sebesar 271,06 triliun. Di sini ada kerugian negara akibat korupsi PT Timah. Nah, ternyata di sini kerugian negaranya bertambah menjadi 300 triliun. Nah, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Agustina Arumsari merinci besaran kerugian negara tersebut. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut. Nah, yang awalnya 271,06 triliun menjadi 300,003 triliun. Perinciannya yaitu kerugian terhadap kelebihan pembayaran harga sewa smelter oleh PT Timah akibat kerjasama antara PT Timah TBK dengan smelter swasta sebesar 2,285 triliun. Dan kerugian atas pembayaran biji timah ilegal yang dilakukan oleh PT Timah kepada para mitra PT Timah, TBK, atau perusahaan swasta sebesar 26,649 triliun. Nah, sehingga jika ditambah dengan kerugian kerusakan lingkungan yang diasumsikan sebelumnya, yaitu 271,069 triliun, sehingga totalnya itu berjumlah 300,003 triliun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar audit. Jadi dasar audit PT Timah ini didasarkan pada surat kontrak audit investigasi pada tanggal 14 Mei pada tahun 2024 dan pada nomor 1392 strip 23 garis miring KAP strip KR garis miring 12 garis miring 23. Jadi audit investigasi ini dilakukan dikarenakan adanya permintaan secara langsung dari komisaris PT Timah itu sendiri, yaitu Ibu Rida Perwitasari. Dan komisaris PT Timah ini meminta melakukan audit investigasi untuk memeriksa secara penuh terhadap PT Timah TBK yang diduga melakukan tindakan korupsi sehingga merugikan negara sebesar 300 triliun. Dan audit investigasi ini dilakukan untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan audit. Auditor memiliki beberapa tujuan utama ketika mengaudit PT Timah TBK. Tujuan-tujuan tersebut mencakup yaitu yang pertama, berdasarkan surat kontrak audit investigasi tanggal 14 Mei 2024 nomor 1392/23 garis miring KAP strip KR garis miring 12 garis miring 23 Dr. Rida Perwitasari SE MAKS AKCA CPA CIP SAS CVRA selaku komisaris PT Timah TBK meminta kami untuk melakukan audit investigasi pada PT Timah TBK atas dugaan kasus korupsi izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Yang kedua yaitu bahwa PT Timah TBK telah bersikap tidak transparan dalam segi keuangan maupun aktivitas perseroan. Untuk itu, yang menjadi tujuan dilakukan audit investigasi adalah yang pertama, menentukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Yang kedua, yaitu menentukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, yaitu memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Yang keempat, yaitu menyapu bersih semua pengurus atau karyawan pelaku penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, yaitu mengumpulkan cukup bukti yang akurat dan relevan. Yang keenam, yaitu memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. Yang ketujuh, yaitu menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Yang delapan yaitu mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang melanggar kaidah hukum, standar akuntansi maupun tata kelola perusahaan yang baik. Yang kesembilan yaitu mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Yang kesepuluh yaitu menyerahkan kembali perseroan yang terlibat praktik manajemen tidak sehat.
Selanjutnya, sasaran audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan PT Timah yang meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa, menyelidiki proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Timah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengidentifikasi adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan. Kedua, perencanaan dan pemanfaatan anggaran, memeriksa perencanaan dan penggunaan anggaran di PT Timah, mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan rencana anggaran dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan dana yang tersedia. Tiga, permasalahan pembangunan, mengidentifikasi permasalahan, hambatan atau ketidakmanfaatan dalam proyek pembangunan yang dikelola oleh PT Timah, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak mengalami penyimpangan yang merugikan perusahaan. Yang keempat, penyimpangan terhadap peraturan, menginvestigasi dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran disiplin pegawai yang berpotensi merugikan perusahaan atau menciptakan risiko hukum dan reputasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit investigasi, yang dimana ruang lingkup audit investigasi untuk kasus PT Timah Tbk tidak hanya mencakup penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang memerlukan penanganan khusus. Berikut adalah beberapa ruang lingkup audit investigasi yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu pengembangan hasil audit. Audit investigasi ditindaklanjuti berdasarkan hasil audit sebelumnya yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan. Permintaan audit investigasi bisa berasal dari pimpinan unit kerja PT Timah atau pihak terkait apabila ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan dan atau perekonomian perusahaan. Yang kedua yaitu laporan atau pengaduan. Audit investigasi dilakukan berdasarkan laporan atau adanya pengaduan yang telah melalui telaah awal atau pengumpulan bahan keterangan dan disarankan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigasi lebih lanjut. Yang ketiga, perintah atau permintaan, yang dimana audit investigasi dapat diperintahkan oleh direksi PT Timah Tbk. Baik, selanjutnya di sini ada data umum yang dapat digunakan untuk investigasi terkait kasus korupsi PT Timah Tbk ini. Yang pertama ada nama objek yang diperiksa, tentu saja di sini adalah PT Timah Tbk. Kemudian dasar hukum objek yang diperiksa ada beberapa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara. Dan yang terakhir adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pemeriksaan investigatif. Kemudian ada alamat objek yang diperiksa, tentu saja di sini adalah PT Timah Tbk yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 51, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Indonesia. Lalu ada kementerian atau lembaga non-departemen yang terkait. Di sini yang pertama adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan yang terakhir adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini ada organisasi objek yang diperiksa, meliputi Dewan Komisaris PT Timah Tbk, Dewan Direksi PT Timah Tbk, mitra-mitra di PT Timah Tbk, PT KSE, PT TIN, CV VIP, PT RBT, dan Kantor Akuntan Publik yang mengeluarkan opini WTP pada PT Timah Tbk. Baik, dalam melakukan proses audit investigasi ini pada kasus korupsi PT Timah, ada beberapa dasaran hukum dalam proses audit. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, berdasarkan Peraturan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli. Dan tiga adalah berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat, yaitu nomor 1392/3 KAP KR /12/3 antara KAP Kiki dan rekan dengan PT Timah Tbk terkait dilaksanakannya audit investigatif. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern. Yang pertama ada piagam audit internal. PT Timah Tbk memiliki piagam audit internal yang mengatur tata cara dan pedoman kerja bagi satuan pengawasan internal dalam menjalankan tugasnya. Kedua, piagam ini disahkan melalui peraturan perusahaan nomor 001 Tbk per 00024 S.11.1 dan memastikan bahwa SPI beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kedua, ada kegiatan internal audit. Review tata kelola pelaksanaan fungsi internal audit di anak perusahaan PT Timah Tbk. Kedua, pemeriksaan efektivitas dan efisiensi pengolahan dan peleburan biji timah di unit metalurgi. Ketiga, pemeriksaan tata kelola pemasaran PT Timah Tbk dan anak perusahaan. Keempat, pemeriksaan tata kelola pemasaran PT Timah Tbk dan anak perusahaan. Yang kelima, review kerjasama antara PT Timah Tbk dengan smelter swasta. Yang ketiga, ada implementasi GCG. PT Timah Tbk mendukung penuh implementasi Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tata kelola usaha bukan hanya menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi budaya yang tertanam dalam tata perilaku kerja sehari-hari. Yang terakhir ada manajemen risiko. Yang pertama, PT Timah Tbk dan entitas anak mendorong optimalisasi pengelolaan risiko melalui penerapan Enterprise Risk Management. Kedua, divisi manajemen risiko memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko serta menerapkan langkah-langkah mitigasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan audit hasil investigasi mengenai jenis penyimpangan. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz dan lainnya terkait dengan penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah menjadi sorotan karena melibatkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan negara. Beberapa jenis penyimpangan yang terungkap dalam kasus ini antara lain, yang pertama, penambangan dan penyelundupan timah secara ilegal. Harvey Muiz dan Helena Lim diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Mereka menggunakan beberapa perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah secara ilegal yang kemudian dijual kembali kepada PT Timah. Selain itu, juga ditemukan adanya proyek-proyek yang diduga fiktif atau tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi dananya tetap dicairkan dan digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya.
Untuk jenis penyimpangan yang kedua, bekerja sama dengan Direksi PT Timah. Harvey melakukan pertemuan dengan Direksi PT Timah untuk mengatur penambangan ilegal tersebut. Direksi PT Timah diduga memberikan persetujuan untuk menyewakan peralatan pemrosesan timah kepada perusahaan boneka. Dan ada dugaan bahwa anggaran untuk proyek tertentu digelembungkan untuk mengakomodasi pembayaran yang tidak sesuai, dan kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, keterlibatan Direktur Perusahaan Smelter dan pihak lain. Direktur Perusahaan Smelter, Helena Lim, juga terlibat dalam kasus korupsi ini. Dia diduga telah membantu Harvey Muiz dalam mengelola keuntungan secara ilegal. Selain Harvey Muiz dan Helena Lim, beberapa pihak lain juga terlibat dalam kasus korupsi ini, termasuk Direktur PT Timah dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan smelter. Terdapat indikasi bahwa pejabat perusahaan menerima suap dan gratifikasi dari pihak ketiga untuk memberikan kemudahan atau memenangkan proyek tertentu. Yang keempat, manipulasi proses pengelolaan dan penyimpangan dana CSR. Harvey Muiz terlibat dalam pengelolaan peralatan pemrosesan timah secara ilegal, memfasilitasi penambangan dan peluburan timah tanpa izin resmi. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT KSE yang dikelola oleh Helena Lim diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR. Hal ini diduga sebagai upaya korupsi untuk mengelola keuntungan secara ilegal. Dan yang terakhir, memanipulasi laporan keuangan. Untuk menutupi penyimpangan, laporan keuangan perusahaan dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Lanjut, mengenai dampak penyimpangan. Penyimpangan dalam kasus korupsi PT Timah yang melibatkan Harvey Muiz membawa dampak yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Kasus ini menjadi salah satu contoh kasus terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia, yang menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Yang pertama, kita akan membahas kerugian ekonomi. Dua aspek kerugian ekonomi yang terjadi yaitu kerugian negara dan penggelapan dana perusahaan. Yang pertama, kerugian negara. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yang mencapai 300.000 triliun. Kerugian ini mencakup hilangnya potensi pendapatan negara dari aktivitas pertambangan ilegal serta biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat operasi tambang ilegal. Yang kedua, penggelapan dana perusahaan. Penyimpangan ini melibatkan penggelapan dan penyalahgunaan aset PT Timah untuk kepentingan pribadi para tersangka, termasuk Harvey Muiz yang memanfaatkan dana CSR untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, mengenai kerusakan lingkungan. Terdapat dua aspek yaitu kerusakan ekologis dan dampak jangka panjang. Untuk kerusakan ekologis, penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi (IUP) menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas, baik di kawasan hutan maupun non-hutan. Kerusakan ini mencakup deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran lingkungan yang memerlukan biaya pemulihan yang sangat tinggi. Untuk dampak jangka panjang, kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal memiliki dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan ekosistem yang signifikan. Yang ketiga, dampak sosial. Terdapat dua aspek yaitu kerusakan tata kelola dan krisis kepercayaan publik. Untuk yang pertama, kerusakan tata kelola. Kasus ini mencerminkan buruknya tata kelola di sektor ekstraktif di Indonesia dan menunjukkan adanya kolusi antara perusahaan swasta, pejabat PT Timah, dan pihak-pihak lain yang berwenang, termasuk dugaan keterlibatan aparat penegak hukum. Yang kedua, krisis kepercayaan publik. Kasus ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap BUMN dan institusi pemerintah yang seharusnya mengawasi dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan beretika. Nah, selanjutnya sebab penyimpangan. Nah, di sini terdapat beberapa faktor dari penyimpangan yang terjadi, yaitu yang pertama, kontrol internal yang lemah, di mana PT TBK ini tuh gagal dalam sistem monitoring dan kontrol internal dengan memberikan celah bagi agen untuk melakukan penyimpangan demi keuntungan pribadi yang berujung korupsi. Lalu selanjutnya, pemerintah itu yang lalai memastikan tata kelola mereka tuh dengan baik. Nah, terdapat dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang gagal menjalankan tugasnya. Lalu yang selanjutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terhadap korupsi. Aparat negara itu dianggap acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi tersebut tetap berjalan lancar. Nah, faktor yang selanjutnya, tekanan untuk mempertahankan citra dari gaya hidup para pelaku dapat kita lihat dari kedua pelaku yang ada, yaitu dari Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Baik, selanjutnya mengenai unsur kerjasama. Jadi awal mula kasus ini adalah pada tahun 2015 yang mana melibatkan tersangka ALW, PT dan juga EE yang menyadari bahwa mereka itu ada sedikit pasokan biji timah yang dihasilkan dibanding perusahaan smelter swasta lainnya, yang mana juga diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang ada di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Sehingga dari hal tersebut, mereka bertiga itu melakukan kerjasama dengan menawarkan ke pihak smelter untuk membeli hasil tambahan ilegal yang lebih harga standar yang sudah ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Sehingga dari hal tersebut, mereka juga seolah-olah menyetujui adanya kegiatan sewa menyewa peralatan oleh pihak smelter. Sehingga Harvey juga meminta untuk disisihkan keuntungan, yang mana nantinya keuntungan tersebut itu seolah-olah dana corporate social responsibility yang mana juga difasilitasi oleh si pihak Helena Lim. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan PT Timah selama 10 tahun terakhir. Yang pertama ada perhitungan yang telah kami hitung dari rasio likuiditas seperti yang telah ditunjukkan. Selanjutnya ada perhitungan yang telah kami hitung dari perbandingan rasio solvabilitas seperti yang ditampilkan. Terakhir, kami telah menghitung perbandingan rasio probabilitas sebagai berikut yang berkaitan dengan laporan keuangan dari PT Timah Tbk.
Selanjutnya ada grafik laporan laba rugi PT Timah dari 2015 sampai 2023. Di sini dapat dilihat dari 2015 sampai pada 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 148,10% menjadi 251.969. Kemudian pada 2017 mengalami kenaikan juga sebesar 99,4% menjadi 502.417. Kemudian pada 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 5,76% sebesar 531.349. Kemudian pada 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 15,4% sebesar 611.284. Kemudian pada 2020 mengalami penurunan yang sangat pesat sebesar 44,28%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid sehingga pendapatan pun menurun. Kemudian terjadi kenaikan yang sangat pesat pada 2021 yaitu sebesar 282,51% menjadi 1.302.843. Kemudian pada 2022 mengalami penurunan sebesar 20,5% menjadi 1.041.563. Kemudian pada 2023 setelah ditemukannya mengenai penambangan ilegal yang ditemukan yaitu turun menjadi 56,83% menjadi 449.672. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan horizontal neraca PT Timah dari tahun 2015 sampai 2016. Sudah dilampirkan grafiknya seperti berikut. Jadi yang pertama yaitu perbandingan neraca tahun 2015 sampai 2016. Pada kedua tahun itu tuh mengalami perubahan yang sedikit, yaitu pada tahun 2016 sebesar 20.361.278 mengalami kenaikan sebesar 2,9%, pada tahun 2017 menjadi 14.517.700. Nah, kemudian perbandingan neraca pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 26,72%, pada tahun 2017 menjadi 6.996.966. Selanjutnya itu perbandingan neraca tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar juga sebesar 31,55%, pada tahun 2018 menjadi 9.204.287. Selanjutnya perbandingan neraca tahun 2018 dan 2019 jumlah mengalami kenaikan yang sangat besar sebesar 121,22%, pada tahun 2019 menjadi 20.361.278. Selanjutnya itu perbandingan neraca tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan yang sedikit besar yaitu menjadi sebesar 28,7% menjadi 14.517.700. Penyebabnya penurunan ini mungkin disebabkan oleh penurunan persediaan dan juga piutang usaha sebagai akibat dari penurunan penjualan timah selama pandemi. Penurunan harga timah global juga berdampak pada nilai persediaan. Selanjutnya yaitu perbandingan neraca tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 1,19% menjadi 14.690.989. Hal ini tuh bisa terjadi karena perusahaan mungkin telah melunasi sebagian utangnya atau mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan lebih baik meskipun kondisi ekonominya sulit. Selanjutnya yaitu perbandingan neraca tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 11,5% pada tahun 2022 menjadi 13.066.976. Hal ini dikarenakan laba juga turun dari 1,3 triliun pada 2021 menjadi 1,4 triliun pada 2022. Bahkan perusahaan mengalami juga kerugian di 2023. Pendapatan turun karena produksinya juga jauh menurun, ditambah parah lagi harga jual timah menurun. Masyarakat sekitar juga mulai mengatakan bahwa memang PT Timah ini tidak mengurus kawasan pertambangannya dengan benar pada tahun ini. Kemudian perbandingan neraca tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan sebesar 1,19% pada tahun 2023 menjadi 14.090.989. Hal ini tuh menurut keterangan resmi perusahaan kinerja mereka turun karena dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari kondisi pasar global sampai pertambangan ilegal yang ditemukan, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik serta lemahnya permintaan logam timah global di tengah aktivitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja perseroan di tahun 2023 tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan persediaan PT Timah tahun 2015 sampai 2023. Dimulai dari perbandingan persediaan tahun 2015-2016 yang sudah terdapat di grafik, dapat dilihat di grafik. Pada persediaan tahun 2015 dan 2016 ini terjadi perubahan. Jumlah persediaan pada tahun 2015 sebesar 82.723 mengalami kenaikan sebesar 6,33% pada tahun 2016 menjadi 87.958. Pada tanggal 31 Desember 2016 ini persediaan timah dan batubara tidak diasuransikan karena biaya asuransi ini dianggap lebih besar daripada manfaatnya. Manajemen menyadari risiko terkait keputusan ini, tetapi persediaan barang gudang diasuransikan dengan polis asuransi risiko pertambangan senilai 51.750 yang dianggap cukup untuk menutupi risiko kehilangan dan kerusakan. Selanjutnya yaitu perbandingan persediaan tahun 2016 dan 2017. Dapat dilihat di grafik, jumlah persediaan pada tahun 2016 sebesar 87.958 tadi mengalami penurunan sebesar 39,79% pada tahun 2017 menjadi 52,957. Hal ini tuh dikarenakan pasokan yang masih terbatas akibat pengetatan aturan ekspor timah dari Indonesia. Sedangkan di sisi lain permintaan globalnya itu masih tinggi. Selanjutnya yaitu perbandingan persediaan tahun 2017 dan 2018. Pada persediaan tahun 2017 sebesar 52.957. Pada kedua tahun ini itu tidak mengalami perubahan, jadi pada tahun 2018 tetap menjadi 52.957. Selanjutnya perbandingan persediaan tahun 2018 dan 2019.
Jumlah pesedia pada tahun 2018 sebesar yang tadi 52.957 mengalami kenaikan yang sangat besar sebesar 201,28%. Pada tahun 2019 menjadi 159.550. Pada saat 2016 sampai 2020 ini penambangan ilegal ini mulai terlihat meningkat pesat. Selanjutnya perbandingan presiden tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan yang besar. Pada 2019 sekitar 159.550 mengalami penurunan sangat besar sebesar 50,45%. Pada tahun 2020 menjadi 79.061. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid pada saat itu. Jadi persediaan dan juga asetnya juga menurun. Selanjutnya perbandingan persediaan tahun 2020 sampai 2021, kedua tahun ini mengalami perubahan yang besar, yaitu persediaan pada tahun 2020 sebesar 79.061 mengalami kenaikan sebesar 130,3%. Pada tahun 2021 menjadi 182.080. Pada tahun ini mulai dilakukannya pemantauan mengenai penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Timah. Selanjutnya perbandingan persediaan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 26,5%. Pada tahun 2022 persediaan timah perusahaan termasuk terak selak diperkirakan akan diproses lebih dari 1 tahun. Perusahaan membuat rencana jangka panjang dan pendek untuk mengestimasi penggunaan terak dalam peleburan timah. Sudah mulai pada saat tahun ini sudah mulai dilakukan pengamatan satelit dan juga perhitungan kerugian dari penambangan ilegal yang ditemukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbandingan persediaan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan sebesar 12,5%. Pada tahun 2003 menjadi 117.650. Persediaan ini diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero dengan nilai pertanggungan asuransi masing-masing sebesar 100.000. Pada tahun ini mulai ditemukan adanya penyitaan karena ditemukan adanya penyeludupan dan juga penambangan timah secara ilegal. Pada tahun 2016 terjadinya kenaikan pendapatan dibandingkan tahun 2015 dikarenakan adanya penjualan kepada Mitsubishi dan Toyota, dan pada beban pokok pendapatan terjadi penurunan dikarenakan tidak terdapat pembelian dari pemasok. Dapat disimpulkan bahwa mengalami peningkatan laba bruto dan laba sebelum pajak yang signifikan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Namun, laba komprehensif tahun berjalan menunjukkan penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh pengurangan besar dalam penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 dikarenakan adanya pembelian kepada Toyota dan Mitsubishi dan beban pokok pendapatan, adanya kenaikan pada bahan baku biji timah, gaji dan tunjangan, serta bahan bakar. Dapat disimpulkan kinerja keuangan yang positif dengan peningkatan pendapatan laba bruto dan laba tahun berjalan. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan beban administrasi dan keuangan yang signifikan, namun tetap menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 dikarenakan penjualan kepada Toyota, Mitsubishi, Bosch Daewoo, dan Leverman, serta untuk beban pokok pendapatan adanya kenaikan juga pada bahan baku biji timah, gaji dan tunjangan, bahan bakar, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa menunjukkan peningkatan dalam pendapatan dan laba bersih tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Meskipun ada peningkatan dalam beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan, perusahaan masih mampu mencatatkan pertumbuhan laba, peningkatan signifikan dalam penghasilan komprehensif lain juga menunjukkan perbaikan dalam elemen-elemen lain dan kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2019, PT Timah Tbk mengalami kerugian senilai 611 miliar rupiah. Jumlah ini berbanding terbalik dengan tahun 2018 yang memperoleh laba sebesar 132 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan di tahun 2018 mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 75,04%. Pendapatan tumbuh menjadi 19 triliun rupiah, naik dari 11 triliun rupiah di akhir Desember 2018. Beban pokok pendapatan perusahaan tumbuh hampir 2 kali lipat dari tahun 2018, 9 triliun rupiah menjadi sebesar 18 triliun rupiah di akhir 2019. Beban keuangan juga mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat menjadi 781 miliar rupiah dari tahun 2018, 352 miliar rupiah. Lalu selanjutnya, PT Timah Tbk pada akhir tahun 2020 mengalami kerugian senilai 340 miliar rupiah, namun ini sudah berkurang 44,28% dibandingkan dengan kerugian perusahaan di akhir Desember 2019 yang mencapai 611 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2020, di masa pandemi COVID-19, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 21,33%. Tercatat di akhir Desember 2020, pendapatan perusahaan sebesar 15 triliun rupiah berkurang dari 19 triliun rupiah di akhir tahun 2019. Sejalan dengan turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan juga turun menjadi 14 triliun rupiah dari tahun 2019, 18 triliun rupiah. Beban penjualan juga dikurangi menjadi 69 miliar rupiah di akhir 2020. Dari tahun 2019, 155 miliar rupiah. Pada akhir Desember 2020 terdapat pendapatan lain-lain sebesar 96 miliar rupiah dari tahun 2019 yang memiliki beban lain-lain sebesar 60 miliar rupiah. Beban keuangan juga berkurang menjadi 607 miliar rupiah dari tahun 2019 senilai 781 miliar rupiah.
PT Timah Tbk mendapatkan laba 1 triliun rupiah pada tahun 2021 dibandingkan dengan rugi 340 miliar rupiah pada tahun 2020. Padahal pendapatan PT Timah Tbk mengalami penurunan pada tahun 2021. Pendapatan sebesar 14 triliun rupiah pada tahun 2021 turun 4% dibandingkan dengan 15 triliun rupiah pada tahun 2020. Peningkatan laba bersih ini dikarenakan oleh penurunan beban pokok pendapatan. Pada tahun 2021, beban pokok pendapatan PT Timah Tbk turun 20,74% menjadi 11 triliun rupiah dibandingkan dengan 14 triliun rupiah pada tahun 2020. Berkurangnya beban keuangan pada tahun 2020 sebesar 607 miliar rupiah menjadi 340 miliar rupiah pada tahun 2021 dikarenakan kemampuan PT Timah Tbk memilih pendanaan biaya rendah. Selanjutnya yaitu perbandingan laporan laba rugi tahun 2021-2022. Pada tahun 2022, jumlah pendapatan dan beban pokok pendapatan mengalami penurunan. Sehingga dengan menurunnya pendapatan tersebut, maka laba juga akan mengalami penurunan sebesar 261.280. Lalu perbandingan tahun 2022-2023, pada tahun 2023 ini secara keseluruhan perusahaan mengalami banyak penurunan. Dan pada tahun 2023, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 449.672. Selanjutnya yaitu aset yang disita. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan dari Desember 2023 hingga sekarang. Aset tersebut dari para tersangka, yaitu yang pertama, lahan smelter dengan total luas 238.848 meter persegi. Yang kedua, alat dan kendaraan berat. Yang ketiga, uang tunai dan logam mulia. Yang keempat, kendaraan dan barang mewah, yaitu milik tersangka Harvey Mois dan juga Robert Indarto. Yang kelima, rumah dan SPBU. Dan yang keenam, dokumen, barang elektronik, dan juga pemblokiran rekening. Analisis hasil laporan audit PT Timah Tbk yang menyatakan wajar tanpa pengecualian atau WTP dan penjelasan mengapa opini ini tidak selalu menjamin tidak adanya penyimpangan. Yang pertama yaitu pengertian wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP diberikan oleh auditor ketika laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu hasil laporan audit PT Timah Tbk. PT Timah Tbk telah menerima opini WTP dalam laporan keuangannya selama 9 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Timah Tbk disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tetapi, baru-baru ini terungkap kasus korupsi pada PT Timah Tbk sejak tahun 2015. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh PT Timah Tbk ini tidak menjamin tidak adanya penyimpangan pada 9 tahun terakhir. Mengapa opini WTP tidak selalu menjamin tidak adanya penyimpangan? Meskipun opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, ini tidak berarti bahwa tidak ada penyimpangan atau masalah lain yang mungkin ada. Beberapa alasan mengapa opini WTP tidak selalu menjamin tidak adanya penyimpangan adalah yang pertama, lingkungan audit yang terbatas. Auditor mungkin tidak memeriksa semua transaksi perusahaan. Yang kedua adalah penipuan atau kecurangan atau fraud. Penyimpangan yang disengaja atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan mungkin tidak terdeteksi oleh auditor, terutama jika kecurangan tersebut dilakukan dengan cara yang canggih. Lalu yang ketiga adalah estimasi akuntansi. Banyak elemen dalam laporan keuangan yang didasarkan pada estimasi dan asumsi. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi. Auditor fokus pada keandalan laporan keuangan, tetapi mungkin tidak menilai sepenuhnya kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dapat menyebabkan potensi penyimpangan hukum atau regulasi. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Auditor bekerja dengan keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga tidak semua aspek dari operasi perusahaan bisa diperiksa secara mendalam. Teori dan teori penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah greed atau keserakahan terkait dengan perilaku maupun karakter individu. Yang kedua adalah opportunities atau kesempatan terkait dengan keadaan instansi, sistem, dan situasi sehingga memunculkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk mudah melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup. Lalu yang keempat adalah exposures atau pengungkapan terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan. Selanjutnya yaitu hasil telaah. Sebelumnya, estimasi kerugian negara akibat kasus ini adalah 271 triliun rupiah. Namun setelah perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, nilai kerugian meningkat drastis menjadi 300 triliun rupiah. Faktor penyebabnya yaitu kerugian lingkungan sebesar 271 sekian triliun rupiah, kemahalan harga sewa smelter sebesar 2 triliun rupiah, dan pembayaran biji timah ilegal sebesar 26 sekian triliun rupiah. Harvey Mois diduga menerima uang dari perusahaan swasta yang terlibat dalam pertambangan ilegal di wilayah PT Timah Tbk. Dana tersebut disalurkan melalui PT QSE. Helena Lim, manajer tim Kejaksaan Agung, menyebut Harvey menginstruksikan perusahaan pemilik smelter untuk menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah. Helena Lim juga, manajer PT QSE, diduga membantu mengelola hasil tindak pidana dalam penyewaan peralatan pelaburan timah. Dana hasilnya dinikmati oleh Harvey dan tersangka lainnya. Kesimpulan hasil audit investigasi kami mengungkapkan benar adanya tindak pidana. Audit investigasi mengungkapkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pertambangan timah di PT Timah Tbk dari 2015 hingga 2022. Kasus ini menunjukkan buruknya tata kelola sektor ekstraktif
dan kelalaian pemerintah dalam tata kelola yang baik. PT Timah tidak menggalakkan prinsip hati-hati dalam operasi dan kementerian terkait gagal mencegah korupsi. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 300,003 T, terdiri dari kerusakan ekologis sebesar 2,1069 T, kelebihan pembayaran sewa smelter sebesar 2,285 T, dan pembayaran biji timah ilegal sebesar 26,649 T. Kerugian lingkungan hidup atau ekologis akibat tambang timah ilegal dalam kawasan hutan yang merusak lingkungan dan berdampak pada pengurangan nilai aset lingkungan di wilayah IUP PT Timah TBK sebesar 223,36 triliun dengan rincian adalah: A. Kerugian lingkungan ekologis sebesar 157,83 triliun. Terus B. Kerugian lingkungan ekonomi sebesar 60,28 triliun. Yang C. Biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,26 triliun. Jumlah kerugian dalam kawasan hutan sebesar 223,36 triliun. Kemudian untuk kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah ilegal di luar wilayah hutan atau di area pengguna lain meliputi kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan di luar kawasan hutan sebesar 47,70 triliun. Jadi jumlah untuk kerugian ekologis sebesar 271,07 triliun. Sedangkan tambahan perhitungan kerugian dari BPKP meliputi kerugian terhadap kelebihan pembayaran harga sewa smelter oleh PT Timah akibat kerjasama antara PT Timah DBK dengan smelter swasta sebesar 2,26 triliun. Dan kerugian atas pembayaran biji timah ilegal yang dilakukan oleh PT Timah pada para mitra PT Timah DBK atau perusahaan swasta sebesar 26,65 triliun rupiah. Total kerugian negara pada kasus PT Timah sebesar 300,003 triliun rupiah. Saran yang pertama, Kejaksaan Agung ataupun pihak yang berwenang harus menangani dan menindak kasus ini dengan tepat. Yang kedua, penguatan pengendalian internal untuk pengembangan ilegal. Yang ketiga, penanganan dan restorasi dampak lingkungan. Yang keempat, transparansi dan peningkatan laporan keuangan. Yang kelima, reformasi tata kelola dan kebijakan anti korupsi. Yang keenam, peningkatan kerjasama dengan pihak berwenang. Yang terakhir, evaluasi dan peningkatan kebijakan CSR. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 rekomendasi yang telah kami buat untuk kasus PT Timah, yaitu yang pertama ada penguatan pengendalian internal untuk pencegahan penambangan ilegal. Jadi mengingat kerugian besar itu disebabkan oleh penambangan ilegal, PT Timah itu harus memperkuat pengawasan operasional dengan audit berkala khusus untuk memantau aktivitas penambangan dan juga bisa memastikan semua operasi itu berjalan sesuai dengan izin yang berlaku. Selain itu, PT Timah juga bisa mengimplementasikan sistem elektronik yang mengawasi dan juga memvalidasi transaksi izin usaha pertambangan untuk pencegahan adanya penyalahgunaan. Yang dua, di sini ada penanganan dan restorasi dampak lingkungannya. Jadi PT Timah harus melakukan restorasi kawasan yang terdampak penambangan ilegal berdasarkan analisis kerusakan yang dilaporkan. Jadi kita bisa memprioritaskan kawasan mana yang harus diperbaiki dulu ya dengan kerusakan yang paling parah itu. Selain itu, PT Timah juga bisa melakukan audit lingkungan secara berkala, yaitu dengan melibatkan ahli dari institusi independen untuk menilai dampak lingkungan dan juga efektivitas program restorasi yang telah kita lakukan. Yang ketiga, di sini ada transparansi dan juga peningkatan laporan keuangan. Ini mengingat adanya dugaan ketidaktransparan dalam keuangan, PT Timah juga perlu menyajikan laporan keuangan dan operasional yang lebih transparan termasuk detail penerimaan dan dari operasi pertambangan dan juga penggunaan dana CSR. Yang keempat, di sini ada reformasi tata kelola dan juga kebijakan anti korupsi. PT Timah juga perlu untuk memperbarui dan menerapkan secara ketat kode etik yang mencakup larangan spesifik terkait KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Selain itu, PT Timah harus meyakinkan seluruh karyawan dan juga manajemen wajib mengikuti program pelatihan kepatuhan dan juga anti korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness mereka dan juga pengetahuan akan pencegahan korupsi di semua level. Selanjutnya, yang kelima itu ada peningkatan kerjasama dengan pihak berwenang. Mengingat banyaknya tersangka dan juga kompleksitas kasus, jadi PT Timah itu perlu memperkuat kerjasama dengan pihak berwenang untuk investigasi lebih lanjut dan juga penegakan hukum yang efektif. Selain itu, PT Timah juga bisa mengimplementasikan sistem whistleblower, yaitu sistem laporan anonim untuk karyawan atau pihak ketiga yang ingin melaporkan pelanggaran atau kecurigaan tanpa takut adanya retribusi. Yang keenam, di sini ada evaluasi dan juga peningkatan kebijakan CSR.
PT Timah harus melakukan evaluasi dan audit terhadap penggunaan dana ini untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial dan juga lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu tindak lanjut kasus korupsi pada PT Timah. Nah, kasus korupsi yang melibatkan PT Timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun, ini tuh memerlukan tindakan tegas dan menyeluruh untuk pemulihannya. Nah, berdasarkan rekomendasi yang ada dan dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti masalah ini. Nah, yang pertama yaitu tindakan hukum. Nah, dengan menegakkan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk yaitu oknum direksi PT Timah dan mitra smelter swasta, penyidik akan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk melacak aliran dana korupsi menggunakan teknologi forensik yang canggih. Lalu yang kedua yaitu perbaikan tata kelola perusahaan. Nah, PT Timah ini tuh akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internalnya untuk mengidentifikasi kelemahan yang memungkinkan terjadinya korupsi. Nah, hasil evaluasi ini tuh akan digunakan untuk memperbaiki sistem pengadaan, pengelolaan kontrak, dan pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu pemulihan kerugian negara. Nah, pemulihan kerugian negara ini tuh akan menjadi prioritas utama. Pemerintah akan mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap semua pihak yang bertanggung jawab melalui jalur perdata maupun pidana. Lalu yang keempat yaitu penguatan dan pengawasan. Nah, pengawasan terhadap sektor pertambangan khususnya PT Timah itu akan ditingkatkan. Nah, pemerintah itu akan memperketat pengawasan dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat dan dalam pengawasan ini tuh akan memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu tadi hasil audit investigasi kami dari Kantor Akuntan Publik Kiki dan rekan atas dugaan tindak pidana korupsi IMAT pada izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun pada periode 2015 hingga 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.